Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa ja'alna min ahli ibadika salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini. Yang hanya tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka kembali bersama kita di pagi hari ini mengawali acara ini dengan sepenuh hati kita memohon kepada Allah. Semoga Allah menganugerahkan hati yang lapang, bening, bersih, tulus, dan ikhlas untuk kita semuanya. Agar dapat kita bersama-sama mengawali acara ini dengan sepenuh hati menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah dianugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah juala, kita semua masih diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat singkat dan fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah memfasilitasi kita semua, menganugerahi kita dengan nikmat sehat walafiat sehingga insya Allah kita bersama orang yang kita kasihi masih sangat leluasa pula di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama tentunya di dalam kebersamaan kita setiap pagi seperti ini, berupaya kita untuk terus saling ajak-mengajak dan saling ingat mengingatkan, yaitu untuk menyadari dan mensyukuri nikmat paling utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Itulah nikmat iman dan Islam. Dengan keberadaan nikmat iman dan Islam inilah insya Allah kita merasakan bahwa hidup ini begitu indahnya dan kita merasakan benar bahwa Allah Maha Adil dan Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Sehingga aktivitas yang kita laksanakan selama berpuluh dan beratus hari ini tidak lepas dari kesadaran bahwa semuanya ini adalah merupakan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyaknya alternatif dari aktivitas dan kegiatan yang bisa kita laksanakan setiap pagi ini. Namun Allah memantapkan hati kita, menjadikan kegiatan ini sebagai kegiatan dan langkah pertama dan utama kita mengawali langkah-langkah kehidupan yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari ini dan esok. Dengan bersama-sama kita saling menyemangati, saling menguatkan, di dalam bersama kita menelusuri seraya memandang penuh cinta setiap huruf, kata, dan ayat yang dihadirkan dalam mushaf Al-Quran yang sangat kita muliakan dan sangat kita cintai ini. Seraya pula kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga selain Allah berikan kemudahan, kelancaran di dalam kita membaca dan melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat ini, kita pun memohon kepada Allah semoga
seluruh pesan-pesan cinta dan peringatan yang terhadirkan melalui bersama dan di balik setiap huruf kata dan ayat yang kita baca. Allah pun berikan kemudahan bagi kita untuk dapat memahami pesan-pesannya. Dan semoga Allah hadirkan pula kesan yang sangat mendalam bagi setiap diri kita semuanya. Dan semoga semuanya ini menjadi bagian dari hikmah, hidayah, dan inayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan kita pun terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelanjutan dari apa yang selalu kita minta di dalam sholat ataupun di luar sholat kita. Ketika kita mengatakan bahwa iya karena iya karena stain, itu adalah merupakan sebuah pernyataan spiritualitas kita kepada Allah, bahwa hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Maka kemudian setelah pernyataan itu kita sampaikan, kita pun menyampaikan doa pertama kita, ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon kepada Allah untuk memberikan petunjuk kepada kita semuanya jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang dilalui oleh orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, yaitu bukanlah jalan yang dilalui oleh orang-orang yang dimana Allah murka kepada mereka. Dan bukan pula jalan yang dilalui oleh orang-orang yang disesatkan Allah, waladhdallin. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, ketika Allah memberikan keistiqomahan bagi kita semuanya untuk senantiasa hanya mengikuti jalan yang lurus, jalan yang diberikan petunjuk, dan semoga kita pun beristiqomah menjadikannya sebagai pegangan, sebagai petunjuk dan arah di dalam perjalanan kehidupan kita yang boleh jadi adalah merupakan etapa terakhir dalam perjalanan kehidupan kita. Semoga Allah selamatkan kita menjadi hamba-hambanya yang soleh dan soleha, senantiasa bertakwa kepadanya, melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi sejauh-jauhnya atas apa yang telah dilarangnya. Sehingga semoga ketika nanti tiba perjanjian agung di mana kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah telah mengatakan bahwa saat itu akan tiba dan tidak bisa dimajukan atau dimundurkan sesaat pun. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka sejatinya kita sudah berada di dalam antrian. Dan betapa Allah telah memberikan pengalaman yang luar biasa kepada kita semuanya. Terdapat seseorang boleh jadi yang sangat dekat dengan kita, ataupun seperti halnya kita mengalami bahwa bagaimana ayah dan ibu ataupun saudara ataupun saudari kita tanpa ada tanda-tanda sebelumnya, ketika Allah menetapkan bahwa itulah saatnya, maka bukankah kita sering sekali sudah banyak kita mengalami kekagetan bahwa seseorang telah kembali kepada Allah dalam pandangan kita begitu mendadaknya, seakan-akan begitu singkatnya proses kematiannya. Namun sesungguhnya hal ini tidak demikian halnya bagi Allah. Allah telah menetapkan jauh-jauh hari kapan kita harus kembali, dan bahkan sebelum kita terlahir pun telah ditetapkan Allah sesungguhnya semuanya ini. Maka dari itu Bapak dan Ibu, semoga apabila Allah telah memberikan pengalaman kepada kita, sebagaimana Allah menyampaikan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernafas itu Allah akan berikan pengalaman kematian. Maka sesungguhnya ketika kita mendapatkan berita bahwa orang-orang terdekat dengan kita kembali kepada Allah, itu adalah merupakan bagian daripada pengalaman kematian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka apabila kita sempat terkaget-kaget dan terheran-heran apabila seseorang itu terasa begitu mendadaknya dipanggil pulang kehadiran Allah, namun semoga hal ini tidak berlaku pada setiap diri kita ketika saat perjanjian itu tiba. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu, apa yang kita lakukan setiap pagi seperti ini adalah dalam upaya kita mensosialisasikan diri kita secara spiritualitas, agar ketika saat itu tiba, semoga kita tidak kaget, tetapi Allah hadirkan kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang justru merasa gembira ketika tanda-tanda saat berakhirnya kehidupan meninggalkan alam dunia yang sangat fana ini tiba. Semoga Allah hadirkan kegembiraan yang merupakan pula ekspresi daripada keridhaan Allah kepada kita semuanya. Sebagaimana Allah menyampaikan kepada kita semuanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Sesungguhnya atas apa yang kita lakukan setiap pagi seperti ini Bapak dan Ibu,
adalah termasuk pula sebagai bagian kita untuk menyiapkan cara kematian yang terbaik bagi kita semuanya. Sebagai ikhtiar kita memohon dibukakan itu rahmat, barakah, dan kasih sayang Allah untuk kita semuanya. Tidak saja dalam perjalanan kehidupan ini, namun utamanya adalah pada saat nanti ketika kita memasuki gerbang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita dikembalikan dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, paling indah, dan paling elok akhlaknya. Tidak ada seorang pun anak manusia yang tiada satuan waktu terkecil pun tiada disebutkan namanya. Bukankah kita bisa mendapati bahwa di mana-mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan senantiasa salawat dan salam kepadanya. Dan bahkan di dalam setiap sholat kita menyampaikan dua kalimat syahadat, dan di dalamnya kita menyampaikan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan Bapak dan Ibu untuk terus dapat menelusuri penuh keistiqomahan perjalanan kehidupan dan keteladanan luar biasa yang diwariskannya bagi kita semua. Pada pagi hari ini saya ingin membacakan untuk diri saya dan kita semuanya. Sama-sama kita mempelajari bahwa bagaimana indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah mempraktekkan dengan menjauhi sikap-sikap ataupun praktek berburuk sangka kepada orang-orang yang berada di seputarnya. Dan hal ini atas apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapati bahwa bagaimana akarnya terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, jauhilah olehmu prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dustanya pembicaraan. Muttafaqun alaihi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengkategorikan prasangka sebagai sedusta-dustanya pembicaraan. Maka laki-laki ataupun seorang muslim dan seorang wanita, seorang muslimah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa jujur dalam ucapannya, tiada celah dari lisannya untuk melakukan dusta, apalagi berpikir untuk melakukan sedusta-dustanya pembicaraan, yaitu dengan berprasangka buruk terhadap saudaranya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menyampaikan peringatan akan hal ini, dan bahkan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mempraktekkannya secara luar biasa. Diriwayatkan dari Abdul Razak dari jalur Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, ia berkata, aku pernah mendengar Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya manusia pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihukum berdasarkan wahyu secara langsung, dan kini wahyu telah terputus. Sesungguhnya kami menghukumi kalian dari apa yang tampak dari amalan kalian. Siapa yang kami lihat baik, maka kami melindungi dan kami pun bersahabat dengannya. Dan kami tidak mengetahui rahasia di balik hatinya sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisab apa yang dirahasiakan oleh hatinya. Dan siapa yang kami lihat buruk perangainya, maka kami tidak melindungi dan tidak mempercayainya, meskipun dia mengatakan bahwa niatnya baik. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang kita dapati bahwa bagaimana Umar bin Khattab adalah sosok yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mempraktekkan di dalam kehidupannya, mengajarkan kepada kita semuanya bahwa bukan dalam posisi kita untuk dapat mereka-reka apa yang berada dalam pikiran, apalagi yang berada di dalam hati seseorang. Maka tidak pada posisinya kita untuk memvonis seseorang itu, apalagi ketika kita mengatakan bahwa seseorang itu buruk dalam pandangan kita semuanya. Dan terkait dengan hal ini Bapak dan Ibu, sama-sama kita memperhatikan bagaimana Allah memperingatkan kepada kita semuanya
Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kalian benci, padahal sebetulnya apa yang kalian benci tersebut adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun memperingatkan kepada kita semuanya, boleh jadi kalian mencintai sesuatu, namun boleh jadi yang dicintai itu adalah tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan dalam surah Al-Isra ayat 36, dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Seorang lelaki dan wanita muslim dan muslimah yang waspada mengetahui tentang tanggung jawabnya terhadap satu kata yang diucapkannya, karena dia tahu bahwa kata yang terucap dapat terangkat ke tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya menempatkannya pada tempat yang dimurkai Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam konteks ini, sesungguhnya seorang laki-laki mengucapkan kata-kata yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sedang dia tidak mengira bahwa kata-kata yang diucapkannya sampai kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mencatatnya sebagai keridhaan di sisinya sampai hari dia bertemu dengannya. Dan sesungguhnya seorang laki-laki mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang dia tidak mengira bahwa kata-kata yang diucapkannya sampai kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai kemurkaan di sisinya sampai hari kiamat. Nah, tentunya kita mendapati dalam hadis ini bahwa hal ini bukan hanya berlaku kepada laki-laki, tapi juga berlaku kepada kaum perempuan dan berlaku kepada kita semuanya. Maka seyogianya mendapati hadis yang luar biasa ini, sepatutnya kita berhati-hati ke depan. Jangan sampai terdapat ucapan-ucapan kita yang tidak kita sadari dan tidak kita ketahui, ternyata menghantarkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya kita berjuang dan berdoa semoga Allah izinkan dan Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk melahirkan dari lisan kita ini tidak ada sesuatu yang terlahirkan daripadanya, melainkan hanyalah merupakan segala sesuatu yang disukai dan diridhoi Allah untuk kita semua. Dan semoga dengan melakukan hal yang demikian, semoga kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang dipantaskan untuk mendapatkan limpahan rahmat-Nya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya saya ingin membacakan bahwa tidak sepatutnya seorang laki-laki muslim ataupun perempuan muslimah untuk mendatangi suatu forum di mana ketika di dalam forum itu terdapat sebuah percakapan ataupun interaksi-interaksi yang ternyata jauh daripada nilai-nilai kebenaran dan sangat diwarnai dengan prasangka ataupun tudingan-tudingan keburukan di dalamnya. Apalagi kemudian setelah mendapatkan berita tersebut menceritakannya dalam halayak yang lebih luas lagi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita semuanya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, cukuplah seseorang itu disebut sebagai pendusta apabila dia menyampaikan segala apa yang didengarnya. Nah, demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dengan apa yang kita telusuri dari keindahan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa taala semakin membukakan itu cinta yang lebih luas lagi kepada Rasulullah, dan Allah pun semakin meringankan lisan dan jemari kita untuk menyampaikan salawat dan salam kepadanya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi juga di dalam forum ini bersama-sama kita menghadirkan dan mengusung doa-doa terbaik kita untuk ayah dan ibu kita.
Dan semoga dalam kebersamaan kita menghantarkan doa-doa ini, saling amin mengaminkan kita Bapak dan Ibu, doa-doa yang kita panjatkan untuk ayah dan ibu kita. Semoga atas apa yang kita lakukan setiap pagi seperti ini, Allah berikan keistiqomahan di dalamnya. Dan semoga inilah merupakan bagian dari cara kita berbakti kepada ayah dan ibu kita, meskipun kini ayah dan ibu kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga atas segala jasa dan kebaikan yang tiada terhingga, yang tidak akan mungkin kita mendekati apalagi membalasnya, maka bersama-sama kita setiap pagi menyerahkan kepada Allah. Dikarenakan hanya Allah yang maha pengasih dan Allah yang maha penyayang itu. Hanya Allah yang pantas memberikan kebaikan dan ganjaran atas segala kebaikan yang telah diberikan ayah dan ibu kepada kita semuanya. Semoga Allah lapangkan kuburnya, semoga Allah hadirkan cahaya menyejukkan bagi mereka. Allah terima seluruh amal mereka, dan kemudian Allah maafkan segala dosa dan kesalahannya. Dan semoga Allah hadirkan bagian daripada taman-taman surga menjadi taman kebahagiaan yang tiada tara bagi ayah dan ibu kita di alam kuburnya. Dan begitu juga kepada ayah dan ibu kita yang dalam usia senjanya masih Allah izinkan untuk terus melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Semoga Allah berikan keistiqomahan, kesabaran, dan bahkan kebahagiaan di dalam kita, memberikan segala yang terbaik untuk ayah dan ibu kita. Dan semoga Allah berikan umur yang barokah, kesehatan yang prima dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa setiap pagi pula kita berupaya semakin memperkuat tali silaturahim antara kita semuanya. Di antaranya dengan saling mendoakan antara kita semuanya. Maka pada pagi hari ini terutama kita mendoakan kepada saudara-saudara kita, atau boleh jadi kita sendiri tengah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa sakit karena COVID ataupun sakit lainnya, ataupun ujian-ujian kehidupan lainnya. Bersama-sama kita Bapak dan Ibu ketika 500 orang lebih sama-sama kita mengusung doa terbaik. Semoga Allah mengijabahkannya dan semoga Allah berikan yang terbaik bagi kita semuanya. Allah berikan kesabaran, keistiqomahan dalam iman dan Islam bagi kita semua. Semoga atas apa yang Allah berikan dan kemudian Allah hadirkan kesabaran dan keikhlasan, semoga Allah luntur dan gugurkan segala dosa dan kesalahan kita dan Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Pada pagi hari ini kita mendoakan untuk saudara kita, untuk Ibu Ice Amran dan bersama suami tercinta beliau yang telah terpapar COVID selama beberapa hari ini dan kini tengah dirawat di salah satu rumah sakit di Bekasi, yaitu Rumah Sakit Kartika. Sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu saudara kita Ibu Ice dan suaminya. Semoga Allah angkat sakitnya, Allah berikan kesembuhan, kesehatan. Dan Allah berikan kesabaran dan semoga Allah luntur dan gugurkan segala dosa dan kesalahannya dan Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kepadanya. Dan begitu kita mendoakan untuk cucunda dari Ibu Murtafiah, yaitu untuk cucunda Alisha Naura Rafani yang tengah dalam keadaan sakit dan akan menjalani tindakan pada pagi hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam tindakannya. Allah bimbing para dokter dan perawatnya sehingga insya Allah segala tindakan yang dilaksanakan dapat berhasil dengan baik dan Allah sehatkan dan Allah sembuhkan sakitnya. Dan begitu kepada saudara-saudara kita yang lainnya yang tengah mendapatkan ujian walaupun tidak sama-sama kita menyebutkan namanya, semoga Allah angkat sakit semuanya dari kita yang ada dalam forum ini ataupun sanak dan kerabat kita semuanya. Nah baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membaca beberapa ayat dari surah ke-9, surah At-Taubah, yang kita akan mengawalinya dengan membaca ayat ke-107 dan insya Allah sampai dengan ayat ke-110. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran dan Allah hadirkan kebahagiaan di dalam kita melantunkan, membaca ataupun mendengarkannya. Dan semoga Allah berikan kemudahan pula untuk dapat kita menyerap makna yang terkandung di balik setiap huruf kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini.
Dan sama-sama kita berdoa pula pada pagi hari ini, insya Allah, di dalam kita menyiapkan diri sebaik-baiknya. Tidak hanya menyiapkan secara fisik, namun yang paling utama adalah bagaimana kita menyiapkan batin kita, ruhani kita, di dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini. Insya Allah, pada pagi hari ini akan hadir guru kita, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Husin Al-Munawwar, dan mudah-mudahan nanti pada saatnya beliau akan hadir memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Dan baiklah Bapak dan Ibu, dengan seluruh harapan, pinta, dan doa yang telah kita sampaikan dalam forum ini, mari bersama-sama kita memohon kepada Allah. Semoga Allah mengijabahkannya, termasuk pula doa-doa secara khusus yang kita miliki masing-masing. Dan untuk itu mari bersama-sama kita membaca Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله 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 ورسوله من قبل لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى
ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا 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 والله يحب المطهرين والله يحب المطهرين والله يحب المطهرين والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله
خير ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين 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 لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم إلا قطع قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم إلا قطع قلوبهم والله عليم حكيم والله عليم حكيم والله عليم
حكيم. Wallahu alimun hakim. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim.